Shalom, saudaraku. Shalom. Shalom. Ya, yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Ya, kita kembali lagi belajar dari buku Life, The Let Go Life, ya. Menjalani hidup berserah. Ya, menjalani hidup berserah itu bebas dari stres, khawatir, dan gelisah. Tetap ya kita belajar terus dengan memandang Yesus. Jadi ini tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Bukan yang lain. Ya, ketika kita mengenal lebih lagi, fokus kepada Yesus lebih lagi, kita bisa menjalani hidup yang bebas dari stres, khawatir, dan gelisah, ya, menjalani hidup berserah itu. Yang di rekaman YouTube, saudara bisa like, subscribe, dan share, karena kabar baik sedang dibutuhkan oleh semua orang di seluruh dunia. Ya, kita di tengah-tengah krisis pandemi yang belum pernah terjadi, ya, selama 2 tahun udah. Dan belum pernah terjadi mungkin di umur saya sih, atau di kebanyakan kita. Dan di tengah-tengah gelap itu ada harapan, ada terang. Ya, bahkan dari yang gelap itu keluar yang manis, kita udah dengar. Nah, kita akan melanjutkan dari bab 4, ya. Saudara yang baru gabung nggak masalah, karena kita terus mendengar kabar baik, ya. Jadi ini The Way to Living Worry Free judulnya, ya. Jadi cara atau satu-satunya cara, karena ya, untuk hidup bebas khawatir. Kita udah dengar bab yang lalu bagaimana Tuhan itu memberikan kepada kita hidup dan tubuh yang berkualitas, ya, hidup dan tubuh yang berkualitas dari Matius 6. Ya, dan saudara bisa dengar di linknya, nanti bisa lihat di atas, ya. Mika nanti sampaikan. Nah, kalau orang-orang dunia atau kebanyakan orang, bahkan orang Kristen, ya, mungkin berkata gini, mana bisa sih bebas dari stres atau khawatir atau gelisah? Namanya orang hidup, ya pasti ada kekhawatiran gitu, ya. Jadi tapi kita udah mau dengar, nanti kita mau dengar, ya, bahwa bagian kita sebenarnya satu-satunya jangan khawatir. Nah, jadi bertentangan, ya, seolah-olah. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara Tuhan mengenai kesehatan. Dulu kalau ayah saya bilang, ayahnya katakan bahwa kesehatan itu nomor 1, ya, karena kalau kamu sehat kamu bisa pergi kemana aja. Mungkin orang-orang Chinese dulu dididiknya seperti itu, ya. Tapi kita udah dengar, ya, walaupun Salomo yang orang paling kaya sedunia, ya, di bab yang lalu, ya, tidak bisa beli kesehatan, tidak bisa beli tidur, ya. Dunia juga nggak bisa beli. Kita udah pernah dengar satu artis Michael Jackson, ya, dia mau hidup 150 tahun dia bilang, dan dia beli tuh dengan uangnya, dengan hartanya, dokter-dokter atau makanan-makanan, bahkan udara, ya, dan semua kelengkapan yang dia butuhkan untuk dia pikir bisa mencapai umur 150 tahun. Dan ternyata dia almarhum umur 50 tahun. Nah, jadi saya sedikit review, ya. Jadi untuk yang baru dengar, bahwa Tuhan kasih solusi tuh. Tuhan kasih solusi untuk menjalani hidup berserah. Ya, berserah tuh let go. Berserah itu bukan
pasrah ya. Kalau pasrah itu selalu ada konotasinya negatif. Ya, negatif, minimal negatif, dari nggak opini yang baik tentang Tuhan ya. Ya, saya mah emang kayaknya nasibnya begini gitu. Nggak begitu ya, bukannya pasrah tapi berserah. Nah, solusinya kan mudah ya, kita udah belajar. Oh, dilempar. Atau kalau khawatir, ya semua manusia khawatir, ya lempar aja kan. Serahkan khawatirmu kepadaku, sebab aku yang memelihara. Nah, lempar kan. Jadi udah ada jalannya. Atau khawatir itu memencet ya, kuat-kuat, memegang kuat-kuat apa yang akan terjadi di depan ya. Ini gimana nanti, bagaimana nanti, what if ya, bagaimana nanti. Nah, kita udah diajarin ya, lepas aja khawatir ya, lepas aja kekhawatiran itu, karena kekhawatiran itu atau stres, khawatir itu silent killer ya, pembunuh diam-diam ya. Ada orang sampai jadi sakit jiwa gitu ya. Karena apa? Karena selalu memikirkan, overthinking ya. Misalnya kalau kita mau keluar kota gitu, udah mikirinnya, aduh nanti kalau mobilnya bannya kempes gimana, nanti begini kan, nanti kalau celaka gimana ya. Akhirnya hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Nah, lihat ya, masalah ini aja Yesus tuh sampai katakan 3 kali. Nanti kita baca ya, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Sama-sama katakan, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Ya, kita suruh belajar sama burung, kita suruh belajar sama bunga bakung. Ya, dilihat ya, kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ya, tapi juga kalau misalnya khawatir akan kesehatan, orang bilang, saya masih muda, saya nggak perlu. Saudara, firman Tuhan kita udah baca di Yesaya 40 kan, orang-orang muda turuna-turuna jatuh tersandung. Nah, bahkan kita mau lihat dari bab 4 ini bagaimana sih cara praktisnya ya, cara praktisnya untuk hidup bebas khawatir ya. Saya mau bacakan dari penulis juga, dia udah ngalamin juga ya, Pastor Prince. Saya bacain aja ya kesaksiannya. Ketika saya mulai mempelajari cara untuk hidup berserah ya, menjalani hidup berserah, salah satu area yang paling berat adalah putri saya, anaknya. Ya, sebelumnya saya selalu mengira bahwa saya sudah cukup berserah. Ya mungkin beliau lebih kuat berserah dari soal finansial misalnya ya, dia nggak takut soal uang. Sebelumnya saya mengira, namun pada saat putri saya lahir, oh Tuhan, dia begitu cantik, begitu menawan, saya tidak bisa berpaling dari wajahnya. Dan setiap kali ia batuk kecil atau sedikit bersin, saya langsung waspada dan segera mencari tahu apa yang terjadi, apakah dia kedinginan atau kepanasan. Dan saya tidak berhenti sampai di situ. Saya mulai mengingat Wendy, istrinya ya, agar tidak membawa keluar rumah atau ke tempat yang berdebu. Ketika putri saya mulai mengkonsumsi makanan padat, saya bersikeras agar hanya makanan organik yang diberikan kepadanya. Bukan salah makanan organik, tapi yang salah khawatirnya. Ya, jika Anda bertanya, mengapa saya membuat keputusan demikian pada saat itu, saya mungkin akan menjawab bahwa semua karena hikmat. Ya, kalau pendeta kan gitu ya, oh karena hikmat gitu. Pakai hikmat dong. Saya merasa sedang khawatir. Maaf, saya tidak merasa sedang khawatir mengenai putri saya. Maksudnya saya adalah pengkhotbah hebat tentang bersandar kepada Tuhan. Ya, mana mungkin saya merasa khawatir. Namun faktanya saya menyimpan kegelisahan besar. Ya, gelisah di hati itu nggak tenang mengenai kesehatan putri kecil saya. Dan masalahnya adalah semakin saya risau mengenai keadaannya, sepertinya ia semakin mudah jatuh sakit. Nah, sakit dari sakit ke sakit, dari sakit ke sakit. Ia baru saja sembuh dari serangan virus dan langsung terkena virus yang lain. Setelah kondisinya membaik, ia sakit lagi karena penyebab lainnya. Akhirnya saya datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya benar-benar gak mengerti. Jessica hanya mengkonsumsi makanan terbaik. Kami melindunginya dengan benar. Lingkungannya dijaga tetap bersih, tanpa noda. Kami sudah melakukan semua yang benar, tetapi dia tetap saja sering sakit. Tolong Tuhan. Dalam kurung ya, ternyata doa saya untuknya pun menjadi doa-doa putus asa. Doa-doa kekhawatiran ya. Tuhan menjawab saya, anakku, setiap kali engkau mencemaskan kesehatannya, sesungguhnya engkau malah membahayakan
engkau meletakkan tombol besar di atas tubuhnya yang bisa ditekan iblis kapan saja. Iblis melihat ia bisa menekan tombol ini dan khotbah minggumu akan terkena dampaknya. Nah, jadi kalau anaknya sakit kan dia jadi nggak kurang bisa persiapan mungkin ya. Ia bisa menekan tombol ini dan hubunganmu dengan istrimu akan terpengaruh. Dan ia menekan tombol ini dan kau bukan Joseph yang sama lagi. Kekhawatiranmu yang terus-menerus muncul tentang keadaan putrimu menghalangi aliran kesehatan yang kuberikan kepadanya. Saya bertanya, jadi apa yang harus saya lakukan Tuhan? Dan Tuhan menunjukkan apa yang harus saya perbuat. Serahkanlah putrimu ke dalam tanganku dan aku akan menanganinya. Ya, kita udah belajar. Tuhan, bukan urusanku, urusanmu. Ya, tangan Tuhan lebih besar tentu saja daripada tangan kita. Aku mengasihi dia lebih daripada kasihmu. Dan sikap terbaik yang bisa kau lakukan untuknya adalah melenyapkan kekhawatiran. Jangan mencemaskan dia lagi. Andai saja saya bisa mengatakan bahwa pernyataan manis dari Tuhan itu, bahwa ia mengasihi Jessica lebih daripada kasih saya dan menolong saya berhenti mencemaskan saat itu juga. Ya, nggak gampang maksudnya. Namun kenyataannya hal itu membutuhkan waktu. Akan tetapi sejak saya mulai melepaskan kekhawatiran saya akan Jessica, anaknya ya, ia semakin sehat, kuat, dan jarang sakit. Semakin jarang saya khawatir, saya melihat berkat Tuhan semakin berlimpah dalam hidupnya. Paradoks ya. Orang bilang kalau kita nggak khawatir, nggak peduli. Tapi kita bukan yang nggak peduli, kita punya Tuhan. Ya, saya juga belajar. Saya punya anak 2, Mika dan Sharon. Sejak kecil, ya tiap hari saya ngomong aja, Tuhan, saya serahkan Mika, Sharon ke dalam tangan kasih-Mu. Habis saya belajar dari Pastor Vince kan, tangan kasih-Mu lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak kukur. Ya, tangan Tuhan jauh lebih besar daripada tangan saya. Nah, ketika kita worry dari cerita tadi ya, khawatir. Worry itu bahasa Inggrisnya dari Inggris kuno ya, namanya wirgan. Artinya mencekik. Ya, jadi satu, kita mencekik pipa emas itu yang suplainya terus mengalir dari Tuhan karena kita anaknya. Kita pencet, jadi golden oil atau minyak emas dari pipa emas dalam setiap aspek kehidupan kita yang suplainya selalu lancar dari surga dipencet. Juga memiliki arti ya mencekik diri kita sendiri, ngap gitu. Ya, karena khawatir nggak menambah seharta saja jalan hidup kita. Ya, orang khawatir akan berat badan, karir, bisnis, menjadi tua, keriput. Ya, bukannya kita bilang ya nggak apa-apa lah jadi tua. Enggak, kita punya firman. Menjadi tua kutuk, kita tidak dibawa kutuk, kita dibawa berkat. Mana bisa sih? Nggak usah khawatir, urusan Tuhan. Was-was ya, tadi gelisah, cemas. Aduh, ini anak gimana nih? Kena debu nggak? Ya, kesalahan masa lalu juga. Orang khawatir, aduh saya bikin dosa. Ada kan orang gitu? Bukan ada, kebanyak juga begitu. Banyak kan orang-orang tua nih, orang-orang yang banyak umurnya. Ya, saya bikin salah ini, banyak ini. Jadi dia udah nunggu-nunggu nih, kapan saya ketimpa akibatnya. Kesalahan masa lalu. Mungkin bahkan nggak terlalu besar, tapi besar kecil ya sama aja. Khawatir anak-anak, nanti jodohnya gimana. Kesehatan. Ya, COVID-19 hari-hari ini ada varian baru. Nah, jadi iblis itu dari luar mengembangkan sebenarnya kekhawatiran. Ya, bisa menghinggapi atau menjangkau siapa saja. Ya, bagaimana kita ini mengerti seperti sekarang ya. Bahwa ternyata kekhawatiran itu atau stres atau khawatir gelisah itu tidak mengizinkan kasih karunia-Nya mengalir. Sama-sama katakan, saya nggak mau khawatir karena saya mau mengizinkan kasih karunia-Nya mengalir. Karena kasih karunia-Nya mengalir di area hidup yang bebas khawatir. Beda ya, jadi beda nih, sangat-sangat beda dengan dunia.
orang dunia atau bahkan orang-orang Kristen yang nggak mengerti mengembangkan khawatir itu. Ya, apapun alasannya. Nah, sekarang kita lihat ya, mulai dari firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22. Ya. Kita baca sama-sama karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, ya. Dan amin, kita baca ya ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya, kasih setia itu heset. Artinya tak berkesudahan kasih karunia Tuhan. Ya. Tak habis-habisnya rahmatnya. Raham ya. Atau raham tuh ya rahmat. Ya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya, kita lihat ya bahwa kasih karunia itu dan rahmat itu setiap hari baru. Jadi kalau hari ini kita pun gagal atau ada hal-hal yang bermasalah, kayak di reset aja besok paginya ada kasih karunia yang baru. Atau ada orang kan dikatakan jangan khawatir akan hari esok, karena tiap hari cukup kasih karunia Tuhan. Cukup itu bukan arti pas-pasan, bukan ya. Tapi kasih karunia Tuhan tuh super abound, berlimpah-limpah. Nah, kita bisa katakan ya, jangan khawatir, kasih karunia Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Ada kasih karunia yang cukup untuk saya hari ini. Ya, bukan kayak kalau di warung ya. Hari ini bayar, besok gratis. Pas besok bayar lagi karena besok jalan terus. Ya, tapi kita sudah dengar ya, rahmatnya baru setiap pagi. Kita udah tahu ya, rahmat itu yang sebenarnya kita layak dihukum tapi kita tidak dihukum. Ya, kasih karunia itu kita nggak layak terima tapi kita terima. Bingung Pak? Pelan-pelan. Kita terima rahmat Tuhan, kita nih layak dihukum karena kita orang berdosa. Tapi kita tidak dihukum, kita terima kebaikan, kemurahan Tuhan itu yang luar biasa. Nah, tapi juga ada berkat-berkat Tuhan kan, kita nggak layak karena kita orang berdosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan kita terima yang tidak layak kita terima. Kita menerima apa yang tidak layak kita terima. Nggak berkesudahan tuh yang kayak gitu. Besok pagi baru lagi, saudara bisa berkata, Tuhan, saya terima yang baru. Amin. Ya, jadi di sini kita udah mulai nangkep nih. Oh, ini caranya ya. Besok ada rahmat Tuhan yang baru. Besok ada kasih karunia Tuhan yang baru. Jadi kita nggak sempet tuh berpikir, gimana ya besok? Saudara, kadang-kadang orang gini, orang hari ini masih makan, tapi dia khawatir minggu depan dia nggak makan, berasnya habis misalnya. Atau besok bahkan. Karena besok dia harus bayar kontrakannya misalnya. Tapi hari ini dia masih tinggal. Nah, ketika khawatir malah memencet, mencengkram, mencekik dirinya dan alirannya. Ya, kadang-kadang musuh juga memberi gejala-gejala palsu gitu. Bener Pak, saya sakit Pak, pinggang saya sakit nih. Atau apa, saya sakit nih, jantung saya, aduh ada rasa sakit ini, sakit ini. Kemudian khawatir. Nah, itu disebutnya di buku ini dikatakan gejala-gejala palsu. Bener Pak, kata dokter juga gitu. Nah, kalau mengenai perkataan, kita udah tahu ada perkataan yang lebih tinggi, kebenaran. Bilurku sudah menyembuhkan. Amin. Ya. Jadi tadi kita udah dengar musuh itu hanya pakai ternyata gejala-gejala palsu itu semakin besar khawatir, maka semakin banyak masalah bermunculan. Kayak anak Pastor Prince tadi. Gimana malah dikasih makanan organik, nggak boleh kena debu, nggak boleh keluar, nggak boleh kena hujan, nggak boleh kena panas, nggak boleh gini. Semakin dia khawatir, virus satu beres, diobatin, muncul virus baru lagi. Sakit satu yang beres, muncul penyakit yang baru lagi. Kok bisa gitu ya? Berarti kita hidup sembarangan aja. Saya nggak suruh sembarangan aja. Firman Tuhan bilang jangan khawatir. Nah, kita baca lagi ya. Dan juga kita juga belajar kadang-kadang, ya tapi Tuhan tuh
sering kali kelihatan lambat gitu. Slow sebenarnya, tapi dia tidak pernah terlambat. Sama-sama kan, Tuhan saya nggak pernah terlambat. Tuhan saya tepat waktu. Ya, makanya kadang-kadang tidak mudah buat manusia, buat daging ini ya. Tapi sebenarnya simple ya. Cuman mau nggak kita? Kita ulang lagi dikit ya, saya review lagi nih, Matius 6 ayat 25. Karena itu, cuman saya mau lihat gini lihatnya. Tuhan 3 kali katakan, atau bahkan 4 kali ya di perikop ini, jangan kamu khawatir, jangan khawatir tuh yang ungu tuh, yang merah ya. Jangan khawatir. Jadi jarang Tuhan tuh nasihat ulang-ulang sampai kayak diulang-ulang gitu. Karena ini sangat penting. Jadi katakan, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Kenapa? Ya. Nanti kita lihat juga hidup dikaitkan dengan apa? Orang khawatir soal makanan, soal minuman. Ada makanan nggak? Ada minuman nggak? Kenapa sih kerja? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya kalau nggak kita nggak makan. Gua kerja buat makan, saya kerja buat makan. Nah, tapi khawatir bukan soal kerjanya. Ya khawatirnya. Makanya dibilang jangan khawatir. Nah, akan hidupmu kita udah belajar yang lalu ya. Tuhan menyediakan hidupnya untuk hidup kita. Zoe. Sudah bayar hidupnya. Makanya makanan minuman ya pasti disediain. Ya nggak mungkin tidak. Ya, janganlah kamu khawatir akan tubuhmu. Tuhan kasih yang lebih tinggi. Ya, bukan hanya sekedar pakaian. Bukan jadi apa yang hendak kamu pakai. Makanya dicontohin. Minggu lalu kita dengar ya. Lihat aja bunga. Tuh. Ya, siapa yang dandanin? Bunga bakung. Hari ini ada, besok nggak ada. Fana artinya hidupnya. Kamu hidupnya kekal. Makanya kita belajar bahwa Tuhan berikan kita tubuh yang berkualitas. Ya, makanya dikatakan hidup lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting dari pakaian. Artinya apa? Yang lebih penting aja Tuhan sediain. Apalagi yang cuma makanan, cuma pakaian. Paham ya? Nah itu ayat 25, ayat 31. Makanya diulang lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Nah, kalau orang udah khawatir, kemudian dia berkata, saudara. Ya. Padahal hidup dan mati dikuasai sama lidah. Aduh, kalau besok nggak dapat duit, mati deh gue. Nah, ngomongnya gitu, ya mati. Ya. 31, Mik, 31. Oke. Dan berkata, apakah yang akan kami makan? Ya. Jadi dijelasin ya, apakah yang akan kami minum? Nah, padahal tadi Tuhan bilang dia memberikan hidup, Zoe. Apakah yang akan kami pakai? Jadi kalau orang itu khawatir, ternyata munculnya dari perkataan. Ya, dari perkataan. Nah, kalau kita nggak khawatir, artinya mau lepas khawatir gimana? Ya lempar perkataan juga. Tuhan bukan urusan saya, urusanmu. Coba bilang sama-sama, Tuhan bukan urusan saya, urusanmu. Seperti tadi kan anak kan, Tuhan bukan urusan saya, urusanmu. Di dalam tanganmu anak-anak saya. Tanganmu lebih besar. Sudah simpel ya, tapi hal ini ya tadi dikatakan nggak terlalu mudah karena kena ke semua orang. Ya pendeta khawatir nggak? Ya ada khawatir. Nanti mau khotbah apa? Khawatir. Nanti pembayarannya cukup nggak? Nanti dananya masih cukup nggak? Buat ini buat itu, khawatir. Ya? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga. Ya Tuhan nggak bilang Bapakku loh, tapi Bapakmu. Jadi saudara sama-sama katakan Bapaknya saya. Ya Bapak saya sendiri. Tuhan Yesus bilang, tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, jadi kalau Bapak tahu, oh jadi jelas ya. Kenapa? Oh ini caranya. Jangan khawatir. Jadi Tuhan bilang gini, kamu lepas khawatirnya, alirannya lancar. Kalau kamu cekek, ya pertama kamu tercekek, alirannya kecekek juga. Nah, sekarang Tuhan kasih tahu nih. Jadi gimana caranya Tuhan? Cuma satu hal aja. Ayat yang terkenal ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya.
saudara dan saya fokus satu, prioritas satu, ya, makanya dikatakan gini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanan, minuman, pakaian. Yang lebih tinggi, hidup, tubuh. Karena Tuhan bilang lebih tinggi itu. Tapi semua Tuhan sediain semua. Yang dicari tentang hidup, makanan, minuman. Tentang tubuh, kesehatan, dicari. Ya Tuhan bayar semua. Tuhan sediain semua. Bagian kita apa? Jangan khawatir. Gimana? Jangan khawatir gimana? Cari aja kerajaan Allah. Kayak saudara duduk sini, dengar firman Tuhan. Itu artinya menerima kerajaan Allah. Kenapa? Oh ya, sadar ya, saya di kerajaan Allah. Saya duduk bersama Yesus. Saya duduk sehidangan bersama Raja. Saya disediain semua ya. Amin Tuhan. Amin, saya terima. Nah, sekarang fokusnya kebenaran. Lihat ya. Dan kebenarannya. Kebenarannya apa? Kebenaran hadiah. Ya, bukan kebenaranmu. Kebenarannya. Kebenaran dari kerajaan Allah. Yes bilang, nih aku hadir nih, kerajaan Allah hadir. Kebenaran daripada surga, kebenaran Yesus. Sama-sama katakan, kebenaran hadiah. Nggak bisa ditawar yang ini saudara. Karena kalau kebenaran saudara kembali di bawah hukum Taurat, nggak ada berkat, adanya kutuk. Nggak ada supply, adanya tuntutan. Benar, adanya tuntutan. Lakukan baik, dapat baik. Salah, dihukum. Hukumannya hukuman mati lagi. Nah, tapi semua orang nggak ada satupun yang nggak berdosa. Semuanya salah. Salah satu, salah semua. Ya. Yakobus 2 ayat 10. Jadi nggak pernah dapat apa yang ditambahkan ya. Ditambahkan itu semua, sama-sama katakan semua ditambahkan. Semua itu bukan diberikan loh, ditambahkan. Berarti Tuhan tuh bicaranya selalu hidup, tubuh yang berkualitas, suatu yang berlimpah. Coba kita buktikan ya di Paulus bilang di Efesus 3 ayat 20 gini. Bagi dialah Tuhan ya yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Sampai situ aja dulu ya. Bahasa Inggrisnya lebih baik ya. God is able to do. Ya, dia sanggup melakukan exceedingly abundantly above all. Ya, exceedingly itu sangat berlimpah-limpah, sangat jauh ya, exceedingly sangat jauh, abundant berlimpah-limpah, di atas lagi. Semua lagi. Ya kalau kita bilang Tuhan sanggup, udah cukup sebenarnya. Tuhan sanggup melakukan semua. Udah level berikutnya tuh. Semua. Jadi semua Tuhan, semua. Ya, dari semua itu dia sangat jauh. Exceedingly itu sangat jauh. Terus berlimpah-limpah, udah sangat jauh berlimpah-limpah. Di atas lagi, di atas apa? Di atas yang kita minta. Kalau kita minta sesuatu, minta 10 juta gitu, Tuhan kasih 15 juta, wah udah senang banget gitu. Wah, sebetulnya 10 juta dikasih 15 juta. Tapi kalau udah exceedingly abundantly above, saudara bisa dikasih 1,5 miliar. Misalnya. Ini supaya gampang aja ya. Apa yang kita doakan dan pikirkan bahkan. Bahasa Inggrisnya bagus ya, imajinasikan, imagine. Ya, or think tuh imajinasi sebenarnya. Ya, bukan menurut deposito kita atau kemampuan bank kita terima. Ya, according to the power that works in us. Jadi menurut kuasanya. Saudara, ini ayat ya kita orang kasih karunia nggak takut ya denger ini ya. Kita nggak takut denger yang absolut mutlak, bentukin plafon. Tapi banyak orang mungkin menganggap, wah maksudnya bukan gitu, maksudnya bukan gini. Oh itu hal rohani aja. Iya, enggak. Dia bilang apa yang kamu doa kamu pikir, saudara. Ya, jadi kalau dibilang semua ditambahkan, ukurannya kayak apa? Ya ukurannya kayak Efesus 3 ayat 20 ini. Ya, amin. Cari satu dapat semua, cari kerajaan Allah dapat semua. Dan kita terima hal yang terpenting, yaitu kerajaan sorga. Nah ini fokusnya ya.
Kita baca aja Roma 14 ayat 17 ya. Jadi malam ini kita belajar ini ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Nah, apa? Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, saya lihat damai sejahtera, sukacita, oke, diwariskan. Tuhan mewariskan kita shalomnya. Tuhan juga mewariskan kita sukacitanya, kata Tuhan Yesus ya, oleh Roh Kudus, Roh Kristus tetap. Kebenaran, jadi soal kebenaran. Ya, makanya praktis gunakan kita untuk satu perkara aja. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, 2 Korintus 5 ayat 21. Ada pertukaran. Saudara. Saudara dan saya jadi qualified semua. Dan tadi kan bicara Tuhan, bicara kerajaan Allah, bicara apa? Makanan, minuman. Kita udah dengar. Jangan khawatir, hidup aja saya udah kasih, hidupnya saya nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ingat, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Hidupnya diberikan. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita udah tahu. Ya, semua ditambahkan, fokusnya tetap satu. Ya, jadi prioritas tentang kebenarannya. Sama-sama katakan kebenarannya. Ya, untuk kalau kita prioritas kebenarannya, saya udah anggap begini aja deh. Semua masalah, semua persoalan, benar, kita masih hidup di dunia. Ya, ada masalah, ada persoalan. Tadi kan makanan, minuman, soal-soal hidup. Nanti makan apa? Masih ada uang nggak? Kerja apa? Aduh, nggak ada kerjaan. Bisnisnya jalan nggak? Itu kan nanti kaitnya buat beli makanan, buat beli minuman. Ya, enggak Pak, buat beli apa? Ya terserah lah. Tapi ujung-ujungnya itu ya, tubuh juga. Saudara, kadang-kadang orang sehat kurang menghargai gitu ya. Tapi waktu sakit lebih menghargai. Aduh, ternyata sehat tuh luar biasa banget ya. Ya makanya kita bersyukur. Kita dibawa kasih karunia, kita bukan hanya percaya sakit jadi sembuh gitu. Kalau mau terima mujizat sakit dulu gitu. Enggak. Ya, kita percaya, kita disehatkan terus, dimudahkan lagi. Ayatnya ada nggak? Kita udah dengar minggu lalu, sudah dengerin aja. Ya, diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan. Ya, dimahkotai favor atau kemurahan dan kelembutan. Mulut kita dipuaskan dengan goodness. Nah, perkataan tadi ya, dengan kebajikan, dengan kebaikan, mulut kita tuh berkata kebaikan. Sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Dan Tuhan bilang gini, jangan lupa keuntungan ini. Semua keuntungan ini. Jadi bagian kita tuh jangan lupa, lempar, lepas, khawatir. Ya, semuanya ditambahkan. Jadi kadang-kadang seringkali cuma satu jurus saja tuh Roh Kudus tuntun ya. Masalah ini, masalah itu, masalah ini. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Coba sama-sama katakan. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Apa? Saudara, masalah keuangan. Saya mau warisi Kanaan. Ya, kemarin saya lari-lari, hamstring saya, otot bagian paha kanannya ketarik gitu. Aduh, ada kecemasan. Nanti kalau lari lagi, ketarik lagi, cedera lagi. Enggak lah. Ya betul, saya gosok-gosok. Saya katakan ini saya miliki kesehatan Kristus, saya terima bilur Yesus telah menyembuhkan. Terus memang. Ya, tapi yang pertama adalah jangan khawatir. Ya, bukan mencoba ya, jangan khawatir. Ya, saya lari lagi masih kerasa-kerasa, tetap nggak khawatir. Jadi dengan gejala-gejala apapun juga, tetap ada yang namanya lempar ke Tuhan. Oke ya, saya nggak panjang lebarkan. Mungkin dari yang mendengar di YouTube channel, saudara berkata gini, waduh, enak benar ya punya kehidupan yang bebas khawatir ya. Ada caranya ternyata. Ya, caranya ya jangan khawatir. Ya, caranya ya katakan kerajaan Allah itu ada dalam hidup saya. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Ya, saudara nggak kebetulan mendengar di rekaman YouTube ini. Ya, saudara bukan kebetulan hari ini saudara bisa mendengar tentang Yesus. Dan saudara bisa ikuti saya berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saudara. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia,
saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Tuhan telah mati buat saya, bangkit buat saya, dibangkitkan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menempatkan saya bersama-sama dengan Yesus. Saya diselamatkan. Sekarang saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Tuhan. Dan terima kasih Tuhan bahwa saya boleh hidup dengan bebas dari khawatir. Ya, bebas stres, khawatir, dan gelisah. Saya lempar semua kepadamu dan saya terima bahwa saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Katakan amin dulu. Amin dalam nama Yesus. Oke, saudara adalah anak-anak kerajaan Tuhan. Ya, kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.